Pelatihan digital marketing untuk komunitas disabilitas Kota Magelang Proper Japri di Wawan Setiadi SEMA MSE di Snaker Kota Magelang bekerja sama dengan PT Telkom. Bantu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, iya. Ibu dia nggih. Sampun Pak, sampun. Cukup kok. Cukup turah ngene kok sempit-sempit wis enggak ada ini sih. Ya Mas. Mantap. Kawan ini Sudah perjalanan. oh perjalanan.
Rajin Bu. Sama ibu. Nanti tak tutup kecilin ya. Nanti tak tutup kecilin. Bentar. Nomor 3 ini. Sambil menunggu dimulainya acara ya, mungkin nanti bisa sambil dibagikan snack ya Bu, nanti minta tolong bantuannya juga untuk dibagi nanti sambil kita acaranya registrasi dan nanti kita mulai acaranya jam 9 dulu. Nanti akan dibuka oleh Pak Wawan dari Snaker ya. Mungkin itu aja teman-teman, sambil menunggu nanti bisa dibagikan snack dan ada teh juga di luar nih kalau mau ngeteh. Terima kasih teman-teman. Sudah bisa dimulai atau masih Sebenarnya bisa sih. Mungkin ada yang masih tanya lagi ngecek ya Pak. Teman-teman udah yang di luar udah pada masuk semua ya teman-teman. Udah aman semua. Oke, ini izin saya buka untuk acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah
Alhamdulillah kita pagi ini berada di sini di aula dalam keadaan yang sehat ya, sehat semua kan Bapak Ibu ya. Dan saya senang sekali pada hari ini. Tadi kan acara sebenarnya dimulai undangannya jam 8.30, tapi jam 8 udah pada datang semua. Tepuk tangan buat kita semua ya. Antusiasmenya luar biasa. Dan sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai agar acara berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Mungkin saya akan intro sedikit ya. Mungkin teman-teman kemarin itu udah melakukan pelatihan membatik ya teman-teman. Membatik kurang lebih selama 15 hari. Nah, ketika kita belajar hard skill, itu kan kita akan butuh tindak lanjutnya seperti apa. Bagaimana memasarkan produk yang kita hasilkan. Nah, pada era sekarang ini salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melakukan marketing melalui media online. Mungkin salah satunya sosial media dan lain-lain. Di digital marketing itu juga macam-macam ya. Mungkin hari ini kita akan belajar cara basicnya dulu, secara general bagaimana cara membuat akun sosial media, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara membuat story dan sebagainya. Nanti mungkin akan disampaikan lebih detail oleh pemateri kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai teman-teman, akan ada sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Pak Wawan. Untuk Pak Wawan, saya persilahkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kita semua. Apa kabar? Apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih rekan-rekan semua, Mas Dimas. Salam saya juga untuk Pak Kepala PT Telkom Mas Belang, Mas tadi atas fasilitas yang diberikan, hubungan supportnya ini dalam rangka kolaborasi PT Telkom dengan kita Disnaker dan tentunya dengan komunitas disabilitas. Pada pagi hari ini pelatihan digital marketing, dan saya mewakili Kota Magelang mengucapkan terima kasih khususnya dan pada umumnya kami dari Disnaker dan nanti teman-teman dari komunitas disabilitas. Ada pendamping juga, pendamping yang setia, teman-temannya ada Bu Eli, mana Bu Eli? Bu Eli, Bu Eli belakang dan Bu, saya namanya Bu Priyo, Bu Priyo yang pakai baju hitam. Pendamping kita semua nanti yang pendamping teman-teman hadir kurang dua tadi. Ada berapa Ibu? 25 Mas Dimas. Alhamdulillah sudah ada 25. Hari ini rangkaian kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk teman-teman sahabat-sahabat di Kabel. Kurang lebih sudah 18 hari ya. Angkatan pertama berlatih, membatik, menggambar pola, mencanting atau mencanting itu menggambar pakai malam terus mewarnai, menguji pakai water glass, terus merendam, akhirnya menjadi kayak batik ya. Mungkin nanti kita bisa tunjukkan di YouTube-nya juga sudah ada. Mas Bib, nanti coba dikasihkan linknya di YouTube-nya, produk-produk yang sudah dihasilkan juga. Dan tentunya pada pagi hari ini sampai siang nanti berlatih digital marketing atau cara nanti memasarkan produk. Jadi ada pakarnya Mas Deski, pakar
karena Bapak Ibu tentunya punya HP, pada punya HP, ada semua saya kira, karena alat komunikasi yang setiap orang punya sekarang adalah HP. Dan jangan lupa kalau pakai kartu, pakai kartunya Telkom. Terima kasih. Sambil memasarkan produk Telkom ini Mas. Oke, karena ya kita butuh kolaborasi. Terima kasih sekali lagi Pak Dimas atas supportnya pada Pak Gani bisa membuat acara yang luar biasa ini, dan pastinya nanti insya Allah punya banyak manfaatnya. Tentunya kalau punya HP nanti bisa untuk marketingkan produk, karena hasil dari batik teman-teman ini luar biasa. Nanti kita datang ke sini sedang diambil untuk bisa paling tidak nanti. Kemarin ada pembicaraan ini malah punya mimpi luar biasa Mas Dimas. Mimpinya bisa ikut pameran internasional. Kita doakan nanti para pembatik-pembatik dari sahabat disabilitas ini bisa mengikuti forum-forum yang lebih go public lah. Tentunya ini dalam proses tahun ke tahun kami mematangkan Mas, dengan teman-teman ini, sehingga nanti produknya menjadi produk yang mempunyai keunggulan dan citra atau ciri khas dari sahabat-sahabat di level Kota Magelang. Dan tentunya kami juga mohon dukungan supportnya dari DPD Telkom, tidak hanya berhenti di sini Mas Dimas, tentunya nanti ke depan kita upayakan ada kegiatan-kegiatan yang lain tentunya dalam rangka untuk tentunya support untuk UMKM, untuk teman-teman disabilitas ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya tentunya, dan sukses buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Wawan atas sambutannya, luar biasa sekali Pak Wawan. Tadi sampai ada ini ya, udah belajar bahasa isyarat sepertinya, saya perlu belajar sama Pak Wawan biar bisa lebih enak komunikasinya dengan teman-teman ini. Mungkin tanpa berlama-lama, teman-teman semua mungkin udah pada penasaran ya, udah datang pagi-pagi, udah penasaran pengen belajar apa sih kita hari ini. Kita langsung saja teman-teman, kita akan belajar digital marketing yang akan disampaikan oleh rekan saya Mas Deski. Mungkin Mas Deski, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Deski. Tepuk tangan dulu dong buat teman dari kita. Terima kasih teman-teman. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, oke. Kayaknya pada semangat banget ya, udah dari pagi tadi berangkat kerja jam 9, saya aja terlambat 5 menit. Soalnya memang dijadwalnya jam 9. Oke, pagi ini saya nggak akan cerita panjang lebar tentang digital marketing, tapi saya mau coba satu aja bagian dari digital marketing yang mudah-mudahan saya juga ini kemarin lumayan malahnya lumayan harus merenung dulu, harus harus ngeliat dulu sebenarnya yang paling dasar daripada digital marketing itu apa. Akhirnya saya nemu beberapa ini yang nanti bakalan saya ajarin di sini. Hari ini teman-teman bakalan belajar atau mungkin bakalan lebih banyak dengan nonton video yang saya sematkan di sini supaya nanti gampang prakteknya. Ya, kalau ada yang tidak paham boleh langsung angkat tangan tanya. Nanti saya stop videonya, saya jawab dulu, baru kemudian kita lanjut lagi. Jadi untuk hari ini sharingnya kita interaktif aja ya. Jadi dua arah. Saya nggak mau yang sepi-sepi banget ruangannya, semuanya cuma mau dengerin, nanti saya nggak mau. Mending saya pulang aja kalau gitu. Ya, berarti hari ini saya pengen teman-teman semua kalau bisa semua bertanya, saya lebih senang. Gitu. Nanti dan nanti juga ada kuisnya masing-masing. Ada beberapa
aja juga nih buat teman-teman yang bisa ikutin apa yang saya minta. Oke? Siap? Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu. Ya, nama saya Desti Purnama. Ini bukan salah ganti ya, bukan ya, tapi saya pengennya kayak gini, cuman kan bentuknya gini ya, jadi ya udah aja. Sengaja. Pengennya gini, rapi, nggak punya foto mas. Nggak sempat foto juga. Ya, nama saya Desti Purnama. Saya adalah digital strategist. Jadi kalau diurutin dari pengalaman, nggak saya tulisin sengaja, nanti panjang banget. Saya juga pernah jadi bagian dari Telkom di rumah BUMN Telkom yang memang membina beberapa UMKM, ya lumayan, nggak beberapa, lumayan. Apa dari database lumayan. Saya juga pernah bertugas di kota lain, saya pernah bertugas di Bandung. Kemudian yang terakhir saya jadi marketing strategis atau digital strategis di salah satu brand fashion di Yogyakarta. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini karena kemarin habis ngebatik ya, habis pelatihan membatik ya Pak Betul ya. Mudah-mudahan cocok sama materi yang akan saya bawa. Boleh? Oke. Kita akan ini sengaja saya bikin nggak formal, males ya dengan lihat-lihat PowerPoint normal gitu. Yang dibahas hari ini yang pertama apa itu digital marketing. Saya akan bahas dikit aja. Nanti yang lainnya bakal video-video. Kemudian tanya-tanya. Jadi teman-teman boleh tanya saya. Kalau saya paham, saya coba untuk menjawab. Tapi di sini intinya kita sama-sama belajar. Begitu ya. Kemudian kita praktek. Prakteknya apa aja? Mungkin nanti akan lari ke cerita. Nah, pasti nih teman-teman di sini yang hadir di sini saya yakin punya cerita kehidupan masing-masing. Gimana cara menghadapi problem dirinya? Ya, karena dulu saya juga pernah membina satu komunitas difabel di Bandung. Mohon maaf, nggak ada fotonya. Tapi teman-teman ini tuh cuma dia sampai nyewa satu tempat, satu rumah, begitu. Nyewa satu rumah, mereka melihat ada peluang. Mohon maaf, ada yang awalnya normal, kemudian kecelakaan, seperti itu, tangannya harus diamputasi, kaki harus diamputasi. Akhirnya dari situ, dari kejadian itu malah mereka melihat ada peluang. Oh, kita bikin tangan palsu aja, kita bikin kaki palsu, kita kerja sama-sama rumah sakit, alhamdulillah berjalan. Itu lumayan. Kalau saya sebut lumayan karena di dalam komunitas itu ini apa namanya? Semua bekerja. Bahkan mereka saling ceng, kalau bahasa kita tuh ceng-cengan ya bahasa kayak biar mereka kuat, sesamanya makin kuat. Mereka sadar bahwa sebenarnya di dalam kekurangan mereka tuh ada kekuatan yang lumayan besar, yang sangat besar banget. Gitu. Akhirnya mereka kayak ngejek-ngejekan, lo gini. Tapi itu yang bikin mereka jadi lebih maju. Akhirnya jadi mereka punya kebersamaan yang kuat. Bikin produk itu bareng-bareng, ada yang motongin apa gitu, beli ini, beli itu, pergi kemana-mana. Jadi nggak ada yang nggak ada yang diam di tempat. Semuanya bekerja. Kemudian ini ada tips-tips, nanti saya kasih tips-tips buat bikin konten dan lain-lain. Sama ada kuis. Oke, ini yang biasanya dibahas sama yang ngajar digital marketing ya. Pengertian digital marketing. Kalau saya tulisin sengaja adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Ini adalah hal yang biasa disampaikan di tempat-tempat yang lain, tapi buat saya gini, mindahin toko ke sana atau mindahin produk ke sana. Ini udah pada hafal ya, yang di atas logo apa? Shopee, oke. Dan yang bawahnya Shopee? Oke. Yang di bawahnya lagi?
dipindah ke sana. Jadi bukan berarti kalau yang sudah punya toko atau yang di rumahnya udah usaha, toko ini jangan ditutup, tapi digeser ke sana. Ditambah lagi orang yang lewat di depan toko, yang biasanya kalau ada toko di depan rumah ini yang lewat cuma sehari 20 orang, di toko yang itu bisa 100, bisa 200, kayak gitu. Jadi makin banyak yang lewat, kemungkinan orang beli makin banyak. Bedanya adalah kalau toko yang ini sibuknya tiap hari, kalau toko yang sebelah sana sibuknya paling seminggu 2 minggu buat ngisi semuanya. Setelahnya udah diemin aja. Kalau punya budget iklan, iklannya nggak apa-apa boleh. Kalau belum ada, udah diemin aja dulu. Pakai usaha-usaha yang lain, bikin konten dan lain-lain. Oke. Nah, dari beberapa yang tadi itu, saya ambil yang paling kecil aja dan yang paling diminati saat ini. IG Reels, TikTok Short, sama Facebook video. Kalau ibu bapak ibu perhatikan, penjelasannya sama semua, ya kan? Karena memang sama bu sebenarnya, cuman orang-orangnya yang ada di tempat-tempat ini nggak ada, beda-beda. Sorry, bukan nggak ada. Di Facebook, IG Reels, yang main IG, coba boleh diangkat tangannya. Yang punya Instagram, ayo jangan malu-malu. Ada mbak itu yang di belakang. Sudah satu ya. Oke, lumayan. Oh, Mas Dimas nggak main Instagram? Oh, main. Saya kira nggak main. Oke, yang nonton TikTok tiap hari, yang nongkrong di TikTok tiap hari siapa? Ya, oke. Yang di Facebook video. Nah, ketahuan yang di Facebook video yang ngacur umurnya udah apa sih? Kayaknya masih muda. Biasanya yang nonton di Facebook video yang udah lumayan nih 30-40an sampai 50-an. Tapi jangan salah, yang ada duitnya malah yang Facebook video. Facebook Ads Break itu ada duitnya. Yang lain harus ada sponsor dulu baru bisa dapat uang. Kalau itu pure ada uang. Sama ada YouTube Short, itu ada duitnya juga. Gitu. Nah, gitu aja. Ada suaranya nggak? Itu gue banget, saya banget itu kayak gitu. Kayaknya gimana? Kalau ada yang pernah ngalamin kayak gini kan? Nah, nanti saya jelasin di belakang ya untuk masalah video ini. Boleh mas ini? Nah, ini ada 2 tipe selling. Yang satu hard selling dan soft selling. Saya bakal jelasin di belakang lagi. Oke. Boleh di next, ini ada video-video contoh. Ditunggu sebentar. Saya jelasin. Ini hard selling ya. Ya, mulai lagi. Jadi konten hard selling itu benar-benar yang biasanya nih ditemuin sama ibu-ibu UKM, ibu-ibu UMKM sama bapak-bapak UMKM itu sangat ditunggu sangat tadi berapa? Ada
Nah, harusnya biasa dipakai sama yang tadi yang saya ulangi, dipakai ibu UMKM dan bapak-bapak UMKM. Itu biasanya yang sangat langsung dijualnya. Nih barangnya, nih produknya, nih harganya segini. Padahal kita belum tahu nih bapak-bapak ibu yang dijualin itu tuh emang udah benar-benar butuh barangnya apa belum? Perlu nggak? Banyak kan yang jualan snack, keripik, singkong, kita nggak tahu nih benar-benar butuh apa enggak. Tapi ngejualinnya caranya ini. Ini Pak 15.000 aja ambil 10, 13.000 jadi lah. Nah, banyak banget kayak gitu. Bukan tidak bagus, tapi dilihat dulu produknya. Apakah produknya sudah dibutuhkan atau belum? Gitu. Kita lihat lagi ya. Oke. Ini caranya short selling. Kalau videonya kayak gini, dia jualin tapi tengah-tengah aja, cuma lihat komputer doang. Tapi apa yang dilakuin sama dia? Dia bikin konten lagi masak. Kemudian dia bikin konten lagi makan. Habis itu dia bikin konten lagi pas banyak yang WhatsApp. Biasanya kan, aku mau kayak gitu. Terus dia bikin konten lagi pakai produk. Bikin lagi konten pakai review sama konten pas lagi packing. Sering lihat kan kalau misalnya di Instagram atau di mana-mana ya, di video produk-produk yang lagi ramai banget, si yang punya produk itu lagi tiduran di atas paket. Ada yang pernah lihat kayak gitu? Pasti pernah. Nah itu tuh salah satu konten yang narik psikologis, jadi orang jadi pengen beli. Wah kok ramai banget ya tokonya. Ini jualan apa sih sebenarnya? Kadang-kadang tuh kalau orang yang saya nyebutnya impulsif apa ya? Jadi dia kayak gampang banget buat tarik. Biasanya ibu-ibu sih. Betul sekali. Benar ya belum? Saya contohnya tadinya Bu sebelum ibu jawab nih saya mau ngakalin istri saya gitu. Tapi ibu udah jawab, jadi ibu yang mana? Gitu kan. Ya, jadi biasanya ibu-ibu itu gampang banget ngelihat produk di emperin gitu aja. Wah aku beli, nggak tahu harganya berapa, 200-300 ribu nggak apa-apa aku beli. Yang penting dapat dulu. Pas sudah sampai rumah, ini apa ya? Gitu. Oke, next. Ini juga. Contoh iklan soft selling. Hari ini aku mau nimbang dulu guys. Semoga minggu depan timbangan aku udah turun. Minggu depan aku menimbang lagi. Terima kasih si sirkulasi. Contoh iklan cup selling yang tidak disukai banyak orang. Ayo beli produk langsing ini. Bisa langsing dalam 1 minggu. Sekarang terdaftar langsung WhatsApp ya. Apakah WhatsApp bla 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 bla. Tuh, ingat kamu harus mampu menjual produksi, bukan memaksa orang untuk membeli. Karena kalau orang dipaksa untuk membeli, maka mereka tidak akan suka. Nah, pilih yang mana? Kalau misalnya teman-teman di sini lebih pilih yang mana? Lebih suka dijualin dengan cara yang pertama atau yang kedua? Lebih suka yang mana? Halo, masih pada di sini? Halo, selamat pagi. Gimana? Ada yang mau jawab? Dua ya, dua. Lebih suka yang soft selling berarti ya. Nah, kita masuk ke materi. Jadi saya nemu formula ini untuk digital marketing yang sekarang. Jadi digital marketing yang sekarang itu yang lagi hot banget itu influencer. Pasti banyak banget yang nonton influencer. Ya mungkin kalau di sini mungkin banyak yang nonton artis influencer, misalkan kayak siapa ya, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, mungkin kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau mereka tuh lagi jualan, suka diselipin produk-produknya.
ini aku lagi ngobrol, ceritanya lagi ngobrol talk show, tapi pas di tengah-tengahnya ternyata mereka jualan produk kayak gitu. Itu tuh sering banget kayak gitu. Kemudian ada content creation, ini yang akan kita coba hari ini ya. Kita coba ya, saya juga sama-sama belajar. Saya juga belum nggak terlalu fasih bikin konten, karena dulu waktu di kantor saya sebelumnya sudah ada orang yang ngurusin kontennya, jadi saya nggak terlalu ini, saya cuma nyumbang ide aja biasanya kayak gitu. Kemudian ada digital ads, ini butuh biaya yang lumayan besar, sama live selling. Kalau live selling ini sebenarnya bisa dicoba, karena butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa narik orang jualan. Oke, kita mau coba dari 3 tips ini. Saya bikin simple, jadi cuma nulis, edit, terus dipublish. Mau coba? Kita cobain ya hari ini ya. Coba boleh siapin alatnya masing-masing, atau ada pendamping, ibu pendamping boleh mendampingi. Saya bakal coba untuk nanti dari cerita ini Mas Dimas, boleh dari cerita yang dibikin ini, boleh deh Mas Dimas jadi juri, Paula sama Ibu boleh dibantu jadi juri. Teman-teman yang bikin konten paling bagus dapat hadiah. Berapa Mas? Berapa pemenang? 3 ya? Ada 3 pemenang. Nanti hadiahnya dari Mas Dimas. Kita coba ya. Saya cuma mandu aja. Ceritanya nanti Bapak Ibu yang bikin dari pengalamannya Bapak Ibu, dari teman-teman semua. Jangan bingung dulu, dan tenang dulu pokoknya. Tenang, coba pikirin adakah cerita yang kira-kira bisa menyentuh orang lain. Kayak gitu ya. Oke. Pertama, sekarang tugasnya tulisin apa yang membuat teman-teman mau ikutan pelatihan membatik. Bikin 1 sampai 2 paragraf, atau kalau mau direkam boleh 3 sampai 10 detik boleh. Nanti coba didengarin lagi. Ya boleh. Saya kasih waktu ya. Berapa menit ya? 5 sampai 10 menit, 5 menit deh. 5 menit buat mikirin ceritanya. Ya, boleh ditulis sebanyak mungkin. Mau bercerita tentang dirinya sendiri atau apapun itu nanti yang paling bagus. Nanti boleh maju ke depan, yang menang dapat hadiah. Mau ikut kelas membatik.
Coba penjenengan berbicara, coba penjenengan berbicara ini biar masuk. Ini kan transkrip dijelaskan yang tadi. Oke. Kalau ada yang belum jelas nanti saya jelasin lagi. Buat cerita untuk kenapa teman-teman mau ikutan pelatihan membatik. Jadi kenapa maunya itu yang ditekankan ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Apa ceritain ya sepanjang lebar nggak apa-apa ditulis ya, terus perasaannya gimana, senang apa enggak, terus saya jadi punya banyak teman, saya punya relasi, bisa ngobrol cerita sama yang batik karena saya suka batik, baju batik Jakarta. Bawa HP enggak? Di tas. Direkam enak buat cerita. Lain nanti disampaikan. Ya, karena saya suka baju batik.
benar masa depan bisa kasih masukan ilmunya ini punya menjadi ikut gerakan batik dan punya motivasi. Atau nanti ngobrol sama Boleh Pak. Kalau yang bisa kita langsung silakan, tidak ada masalah. Tapi lebih baik ditulis dulu. Lebih baik ditulis dulu. Oh, Ya, nggak apa-apa ibu, nanti ceritanya kalau dikasih nggak usah ditulis nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ibu. Yang tadi saya senior dalam artian umur ya. Ibu ini Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani. Yang lebih tua lagi saya. Dengan raya membatik, aku itu senang. Ada yang Yang ketiga, biar tambah halaman dan biar tambah peningkatan ekonomi. Oh tidak bisa. Sudah. Ya, nanti saya bisa jelaskan. Nanti saya bisa menjelaskan. Pak, saya sudah mengerti. Ya, oke. Nanti saya terus menjelaskan. Ya. Ya. Nah, balik konsentrasi cerita. semenit lagi, 1 menit lagi ya. Waktunya 1 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi. Kalau handphone saya alarmnya sudah berbunyi, berarti semuanya stop menulis.
Cerita apa? Dan diceritakan ya. Nah, sip, bagus. Sudah itu sudah 10 detik lagi. 3, 2, 1, selesai. Sudah selesai ya. Jadi, boleh, monggo. Bapak Ibu Yuli ya siap. Awas dulu, mau dibantu. Gak apa-apa Pak, udah biar rame Pak. Oke. Dari semua yang halo, kita halo, selamat pagi, halo. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Halo. Suka banget, merinding banget gitu ya. Ya, oke. Ini ya, yang mau cerita, saya hitung sampai 3, diangkat tangannya nanti kita yang kesana. 1, 2, 3. 1 ibu, 2 ibu yang menang. Luar biasa semangatnya. Tepuk tangan dulu buat teman yang mau cerita. Ya, harus banget. Ibu dulu ya. Karena ibu diperkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Naomi. Naomi. Bu Naomi kok. Paling tua di sini ya. Katanya ini ibu yang paling tua ya Bu ya. Tadi saya datang sendiri soalnya. bukan yang paling tua, yang paling gede. Oh gitu. Kalau itu jelas kelihatan dari Pak Ibu gitu Pak. Saya bersyukur mendapat pelatihan sampai ini untuk menambah pertama ya sahabat, terus keterampilan, ilmu ya, dan satu hal adalah peluang atau kesempatan supaya lebih maju lagi. Jadi bukan hanya kami memberi kasihan, tapi kami memberi kesempatan untuk mengisi waktu yang Luar biasa. Kita Bu Naomi. Itu Bu. Ya. Yang belakangnya mana? Yang belakang lagi siapa? Ibu. Ibu. Ibu boleh agak dekat sedikit Ya, biar apa nggak keras Boleh suara. kita lihat-lihat. Kenapa aku tertarik belajar batik? Karena aku pengen bisa belajar yang aku belum bisa. Pengen punya tantangan baru selain bertemu dengan basket, tantangan dan lompiad yang menumpuk. Pengen tahu tentang banyak hal tentang batik, buat bola, canting, pewarnaan, pencanalan, dan pelawatan malam. Ternyata batik begitu menarik buat aku pribadi. Dengan bisa membuat batik, aku bisa menghargai pengrajin batik di Indonesia, khususnya Waduh, bagus banget sih Mas Desi. Gimana Mas? Merinding Mas. Kita tambah lagi hadiahnya kalau gitu, kalau bagus-bagus. Wih, udah tambah berapa nih Mas? Boleh, boleh. Mungkin ada lagi yang mau. Ada lagi nggak? Boleh diangkat tangannya, yang mau bercerita diangkat tangannya dulu. Oke, Mas, silakan. Ya. Silakan kalau yang trio. Boleh Bu. Kita senang loh dengan cerita teman-teman. Saya mewakili Mas Yanwado, bahwasanya mengikuti pelatihan batik ini hatinya menjadi senang. Itu yang pertama. Yang kedua, menambah teman juga. Yang ketiga, bisa untuk menambah cuan. Katanya begitu tadi. Siap dipraktekkan juga misalnya dia. Ya, Sampaikan. sampaikan. Ya, ya. Ditulis apa? Nggak apa-apa, biar dia Ya. dengan Ya. berdiri nggak apa-apa Mas. Ya. Silakan. Ya. Ya. Aja belum.
ada berapa mereka dapat bagi Selamat pagi. dapat luar kau Januardo namanya. saja bau gila dari baik Batik. siapa yang berjalan wah baik Menggambar, membatik. dapat cara yang buat belajar iya belajar Terima kasih. Ya, ya, jadi Mas Januardo ini berkumpul dengan ini dari awal belum tahu sama sekali, dari awal membatik ini berkumpul dengan ini menjadi senang dan bagaimana tahu bisa caranya untuk membatik dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wah, aku speechless. Ada lagi hadiahnya mau ditambah lagi nggak? Boleh. Kalau ada yang mau lagi boleh bercerita lagi ya. Boleh. Ada lagi nih Mas Deski. Oh, ada satu lagi ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Abdullah. Mengikuti acara kegiatan membatik itu sangat menarik karena membatik itu untuk terapi biar tidak ada syaratnya. Sewaktu trauma waktu jatuh, saya pun pernah merasakan jatuh dari sepeda motor. Kepala itu terasa kencang di bagian belakang. Akhirnya saya untuk mengembangkan bagaimana saya mengembangkannya itu dari awalnya dari kain yang terbuat untuk apa itu gantung saya buat sketsa pakai kertas. Yang pertama itu saya menggunakan pakai spidol. Saya buat dari spidol, hati saya menangis. Apa yang harus aku lakukan untuk motivasi untuk semuanya? Ya, yang aku buat untuk mengembangkan intinya itu sangat penting untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya tepuk tangan semuanya. Oke. Jadi yang mana nanti diumumin di belakang atau gimana? Pokoknya tadi yang udah berani cerita saya kasih hadiah semuanya ini. Iya. Berarti termasuk Bu Priyo ya? Bu Priyo juga dapat nasi kotak ya Bu. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih ceritanya bagus banget. Nanti boleh kalau mau diedit dulu nggak apa-apa. Kalau yang punya atau bisa video itu yang tadi boleh diceritain lagi. Ma, saya mau minta yang tadi Ibu tulis, boleh? Nah, kalau Bu satu aja, nanti saya coba untuk ceritakan di depan. Ini saya coba contohin, semoga bagus ya. Saya coba contohin, semoga bagus. Nanti ini boleh jadi suara di belakang videonya. Biasanya kan mudah-mudahan ada ini ya, kemarin pas pelatihan ada dokumentasinya Pak. Kalau ada dokumentasinya lebih bagus, nanti mungkin bisa diedit. Aku tertarik mengikuti pelatihan tadi karena aku pengen bisa belajar yang aku belum bisa. Pengen punya tantangan baru selain bergelut dengan bukan hantaran dan laundryan yang menumpuk. Pengen tahu tentang banyak hal yang tentang baru.
nanti begitu menarik buat publiknya. Dengan bisa membuat batik, aku bisa menghargai pengrajin batik di Indonesia, Magelang khususnya. Mungkin itu bisa nanti dibikin ceritanya, kalau ada videonya mungkin jadi lebih baik. Itu ya Pak, mungkin dibuatkan video dokumentasi dengan cerita yang ada di dalam. Mungkin nanti bisa dicampur dengan cerita yang lain atau dengan suara yang lain yang lebih bagus daripada suara saya tadi. Oke gitu. Ya, kita lanjut ya. Ya itulah. Ya itu. Dibalik aja, dimundurin. Terus. Ya ini sudah. Kemudian kita ke ini. Coba kita dengerin dulu dari awal. Ini adalah konten bercerita juga sama. Dari hari itu suami Pak, well izinkan aku untuk cerita dan share sebuah blog dalam apa yang pernah terjadi di relationship aku sih dengan suami. Beberapa waktu yang lalu sempat aku ini sedang berada dalam kondisi yang cukup tenang dan cukup hektik. Jadi selama beberapa minggu mentally I was not a pleasant person to be around. Saya waktu itu orang yang pokoknya kurang menyenangkan lah gitu kalau berada di sekitar saya di hari itu karena banyaknya hal dan saya sendiri merasa ada beberapa pressure yang terjadi. Dan di hari-hari itu suami tahu karena pasti dong saya ceritanya kan ke dia gitu. Dan setiap hari dia mendengarkan dengan begitu sabarnya dan dia berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif. Setiap hari saya ditanya aku pengen makan apa, saya ditawarin apakah saya pengen makan favorit saya dari yang street food sampai yang fancy. He offered everything. Dia juga nanyain kamu pengen liburan, kamu mau vacation, kamu mau apa, mau di rumah. Tapi saya sendiri yang ngomong gak usah lah, sayang duitnya, udah lain sebagainya. Sampai kita juga berusaha untuk karena kita lihat Netflix ini nonton sama-sama gitu. Kita nonton Netflix bareng. Dan itu ada sebuah series yang kita lihat. Nah, besokan malamnya kita nonton itu lagi. Terus kemudian Anda ngomong ke saya, udah nggak apa-apa kamu nonton aja dulu. Kenapa? Kamu nonton juga dong. Dan nggak apa-apa soalnya itu bisa nonton. Dan tahu kan Anda hanya karena kalimat itu dan hanya karena hubungan sepele dia nonton itu sebelum dan setelah saya. Soal final, aku juga dan dari situ dia masih berusaha untuk baik, dia masih berusaha untuk merayu, dia masih berusaha untuk menyayang dan lain sebagainya, tapi dan situ dia juga marah. Waktu dia marah, aku juga terbentuk kayak pasti juga harusnya nggak kayak gini sih. Tapi waktu aku berusaha berbagi yang balik, dia pasti udah selesai. Dan akhirnya sampai di malam itu jujur aja saya nangis. Saya nangis bukan karena marah, bukan karena jengkel, bukan karena ngambek sama dia, bukan karena kecewa sama suami, tapi saya sangat kecewa kepada diri saya sendiri. Saya ini orang yang di sosmed ngomong ke orang, yang di depan platform, di depan panggung ngomong sama orang kayak gitu, kadang care for other people, tapi orang yang paling itu di sebelah saya gituin. What a jerk saya sendiri. I was a crappy person. Dan waktu itu saya jadi sangat nyadar bahwa pasangan kita tidak akan pernah bisa bikin kita happy kalau kita sendiri tidak memilih untuk menjadi happy. Happy atau nggak happy itu bukan tugasnya pasangan kita. Happy atau nggak happy itu bagian kita.
ini mungkin ada teman-teman jauh lebih baik daripada saya, sesuai dengan mereka. Cuma kalau ada yang mengatakan teman merasa kayak gitu, happiness kita itu bukan bergantung pada pasangan kita. Happiness kita itu bergantung pada kita sendiri. Let's choose to be happy, and more than that, let's choose to make ourselves happy. Bukan hanya kita yang kayak kamu harus bolak bagi kamu harus ketemu, tapi boleh kita juga memberikan kebenaran. Intinya di sini saya bisa bilang jangan pernah menyalahkan keadaan. Tuhan udah kasih kita kesempatan untuk bernafas pagi ini aja udah syukur yang luar biasa. Jadi dari inti cerita ini adalah gimana caranya kita buat memilih untuk jadi bahagia dengan cara kita sendiri. Mbak Dek, Terima kasih. ya, ya, jadi Mas Yanwarno ini berkumpul dengan ini dari awal belum tahu sama sekali, dari awal membatik ini berkumpul dengan ini menjadi senang dan bagaimana tahu bisa caranya untuk membatik dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih ya. Kain yang terbuat untuk apa itu gantung itu gantung saya buat sketsa pakai kertas. Yang pertama itu saya menggunakan pakai spidol. Saya buat dari spidol, hati saya menangis. Apa yang harus aku lakukan untuk motivasi untuk semuanya? Ya, yang aku buat untuk apa mengembangkan intinya itu sangat penting untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya untuk banyak. Oke. Tujuannya seperti itu. Berarti ada rencana bahwa kegiatan ini diselenggarakan secara berkelanjutan ya Pak, atau mungkin ada seri-seri berikutnya? Iya, gitu? pastinya. Oh, gitu. Berarti dengan tematik yang berbeda? Betul. Karena kan batik tulis ini kan tidak massal. Dalam artian bahwa membuatnya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Satu batik itu kalau yang tidak rumit polanya 4-5 hari. Kalau yang agak rumit batik pecah itu bisa sampai 7 hari. Dengan kemampuan masing-masing individunya. Terus untuk menggandeng teman-teman difabel ini dari pihak pemerintah serta Telkom kemarin, istilah menjabri satu-satu atau bekerja sama dengan yayasan Pak? Ya, kita kan di Magelang ada komunitas disabilitas Kota Magelang. Kita ketemu dengan pengurusnya, ada Mbak Ari, ada pendamping itu Bu Priyo, Bu Eli, terus ada Mas Ondi, itu kan penggiat di komunitas, sehingga kami komunikasi, terus kita tawarkan mau ada pelatihan ini, sekiranya yang bisa dikerjakan teman-teman disabilitas itu apa, ternyata membatik dari, mohon maaf, yang tunadaksa, terus bisu tuli, terus keterbatasan mental, keterbatasan gerak kaki dan tangan bisa semua. Oh, berarti semua jenis disabilitas bisa tertampung di situ ya? Iya. Pak? Oh gitu. Terus untuk next nih Pak yang direncanakan, apakah juga mencari acara yang mungkin bisa untuk semua atau akan dikelompokkan sesuai disabilitasnya? Pastinya nanti kita berdasarkan passion ya Pak. Passion kan tentunya berdasarkan keterbatasannya kan kita harus kita sampaikan juga konfirmasi. Pengennya pengembangan dirinya seperti apa, potensinya itu yang harus kita konfirmasi juga ke teman-teman ini. Terus kalau boleh tahu Pak, teman-teman ini backgroundnya sebelumnya apa? Ada yang sudah punya kegiatan usaha, ada yang berkegiatan di rumah dukanya. Dan inilah peran semua pihak terutama negara hadir dalam artian ya memfasilitasi
teman-teman ini karena apa? Keterbatasan fisik. Kalau negara memfasilitasi itu inklusi, bukan disabilitas menurut kami. Karena mereka able semua, sehingga barrier-barrier ini harus pelan-pelan harus kita hilangkan. Gitu. Terus apa namanya? Ini diselenggarakan pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah? Kalau di tempat Disnaker ini baru pertama kali. Pertama kali banget ya. Terus untuk sejauh ini tadi Pak, dari pembukaan baru 1 jam nih, menurut Bapak perkembangannya atau antusiasme dari pesertanya seperti apa? Saya kira luar biasa. Tadi dari jam 7.30 sudah pada hadir. Padahal acara jam 8 sudah hadir. Intinya bahwa mereka itu semangatnya luar biasa. Ada berapa peserta? Kalau membatik itu sampai jam 4 sore. Jam 3, jam 4 sore baru. Karena tekun. Kira-kira ada berapa pesertanya? Yang ini 25. Kemarin sudah ada 2 kelas itu 12 tambah 10 dan yang kelas yang hadir ini 25 dari 32. Dari 32. Saya kira cukup itu dulu Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Pak. Terima kasih telah menyaksikan video ini.